benang merah untuk ngikat pasangan-pasangan di dunia. Begitu mereka lahir, mereka itu sudah tak ikat pakai benang ini. Jadi, even mereka dari keluarga musuh, beda kasta, beda sosial ekonomi, terpisah oleh jarak yang jauh, kalau benang ini sudah tak ikat, mereka pasti jadi pasangan. Ini benang bisa kusut, bisa renggang, tapi nggak akan pernah bisa putus. Katanya tiap orang itu punya benang merah yang terikat dengan jodoh yang ditakdirkan. Tapi benang ini tidak terlihat oleh kasat mata. Kepercayaan ini bukan cuma di China doang, di Jepang juga ada. Siapa ayo yang belum tahu tentang benang merah ini? 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty。 Sebelumnya Intan mau membaca pesan dari PayPal yang masuk dari Chandra Eng dari Belanda. Kyonghi juga. Chandra Eng ini PayPalnya itu tanggal 29 Januari guys, tepak Sinja. Baru Intan ngeh kalau ada PayPal. Makasih ya Chandra Eng. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi. Nanti di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message, yang mana message-nya Intan akan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Karena bentar lagi Valentine Day, sudah tercium ya kan hawa-hawa romantis. Apalagi didukung dengan suasana yang mendung, sejuk-sejuk, mau hujan. Wah, romantis banget. Supaya lebih romantis lagi, tak ceritakan tentang mitologi benang merah alias Yuen Fen. Teman-teman pasti pernah dengar istilah jodoh sudah ada yang ngatur, ya kan? Siapa toh yang ngatur jodoh itu? Menurut mitologi China, jodoh diatur oleh Yue Lao atau Cai Tao Huang atau Yue Xia Lao Ren. Nah, siapa sih dia? Yue, bulan, Xia, bawah, Lao Ren, orang tua. Jadi orang tua di bawah bulan. Lah, kenapa kok dijuluki orang tua di bawah bulan? Ini berasal dari sebuah legenda ya, legenda yang ada di dinasti Tang. Dalam cerita itu, si tokoh ini ditemukan sedang duduk di tangga di bawah bulan, sedang membaca buku. Buku apa? Buku pernikahan. Karena itulah dia sering digambarkan kayak gitu. Makanya bulan ini sering digambarkan sebagai simbol romantisme. Kalau teman-teman suka nonton drama-drama China, terutama drama-drama China yang Tiongkok kuno gitu ya, yang ke era kerajaan-kerajaan, kan sering banget tuh ya orang di jendela ngeliatin bulan, membayangkan kekasihnya, kan sering banget ada adegan kayak gitu. Dalam budaya Tionghoa, bulan itu sering dikaitkan dengan perasaan rindu dan cinta. Banyak kisah klasik seperti Chang'e dan Hou-yi itu berhubungan dengan bulan. Siapa sih Chang'e ini? Intan pernah bahas di videonya Mooncake. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Balik lagi ke Yue Lao. Yue Lao ini terkenal banget di Tiongkok. Dia digambarkan sebagai seorang pria berambut putih alias kakek-kakek ngebawa benang merah. Tangan satunya bawa benang merah, tangan satunya itu bawa buku sama tongkat. Yang mana buku itu adalah buku pernikahan, berisi pasangan-pasangan yang sudah ditakdirkan. Tugasnya dia ngikat benang merah ke pasangan-pasangan tersebut. Apabila benang merah itu sudah terikat, si pasangan akan menjadi suami istri apapun yang terjadi. Yue Lao ini itu sudah lama menjadi dewa rakyat dan memiliki pengaruh yang luas. Yue Lao ini mencerminkan kayak keyakinannya masyarakat ya, bahwa cinta dan pernikahan itu sudah ditentukan, sudah ada yang menentukan, sudah diatur sejak kehidupan sebelumnya. Sebelum dinasti Tang tidak ada catatan tertulis tentang Yue Lao ini. Catatan tertua tentang Yue Lao itu berasal dari karya Shu Xuan Kuai Lu Ting Hun Tian yang ditulis oleh Li Fuyuan di dinasti Tang. Ceritanya kayak gini, ada seorang pria namanya adalah Wei Gu. Pas dia itu dalam perjalanan ke kota Song, dia itu melihat ada kakek-kakek, dia itu lagi bersandar pada kantong kain, duduk di tangga, lagi baca buku di bawah sinar rembulan. Wei Gu tuh tanya sama si kakek itu, kek, kamu itu lagi baca buku apa toh kek? Dijawab sama si kakek, oh ini buku yang berisi daftar pernikahan orang, semua orang di seluruh dunia. Wei Gu tanya lagi, lah terus yang mbok sadari itu kantong kain itu isinya apa kek? Oh ini isinya benang nirak.
benang merah untuk ngikat pasangan-pasangan di dunia. Begitu mereka lahir, mereka itu sudah tak ikat pakai benang ini. Jadi, even mereka dari keluarga musuh, beda kasta, beda sosial ekonomi, terpisah oleh jarak yang jauh, kalau benang ini sudah tak ikat, mereka pasti jadi pasangan. Ini benang bisa kusut, bisa renggang, tapi nggak akan pernah bisa putus. Makanya dari sini Yuelau itu digambarkan sebagai kakek-kakek yang membawa kantong kain dan membawa buku tentang pernikahan. Dia juga dijuluki dewa pernikahan. Diyakini begitu Yuelau itu mengikat kaki sepasang pria dan wanita pakai benang merah, mereka bakal jadi pasangan, nggak peduli seberapa besar rintangan menghadang. Cerita masih berlanjut. Balik lagi ke Weiku. Weiku tanya lagi kepada Yuelau. Lah terus kayak, siapa? Calon istriku tuh siapa kek? Yuelau itu buka bukunya. Namamu Weiku ya? Oh, calon istrimu itu anak wanita yang jual sayur di deket sini. Usia si cewek ini sekarang masih 3 tahun. Nanti kalau si cewek sudah 16 tahun, dia bakal jadi istrimu. Kamu sekarang lagi dijodohkan kan sama Putri Banfang? Itu bukan jodohmu. Weiku ini mikir, calon istrinya masih 3 tahun sekarang, nikahnya 13 tahun lagi. Kalau nikah 13 tahun lagi, Weiku itu sudah 30 tahun lebih dong. Masa sih dia punya pasangan dengan usia sejauh itu? Weiku bilang sama si kakek, "Kek, anterin kek, aku lihat calon istriku sekarang kek." Yuelau ngajak Weiku ke pasar. Di situ dia ketemu dengan wanita tua, buta, berjualan sayur dan lagi menggendong seorang putri yang usianya masih 3 tahun. Tuh, itu calon istrimu. Weiku marah dong. Kek, tak kasih tahu ya, aku ini orang berpendidikan, aku sarjana, orang terpelajar, paham kitab-kitab sastra. Aku ini cowok elit, masa nikahnya sama cewek miskin kayak gitu. Lah, Yuelau itu bilang, benang merah itu sudah terikat di antara kamu dan si cewek itu, tidak akan bisa dirubah. Habis gitu Yuelau menghilang. Weiku itu nggak percaya, bahkan dia ngirim orang untuk ngebunuh si anak 3 tahun tersebut. Tapi karena pelayannya itu nggak pernah ngebunuh sebelumnya, jadi dia takut-takut gitu ya. Dia gagal membunuh, malah melukai alis si anak 3 tahun tersebut. Jadi alisnya itu terbelah. Tahun demi tahun berlalu, Weiku juga banyak dikenalkan dengan wanita-wanita, tapi Weiku nggak kawin-kawin. Selalu ada saja halangan yang ngebikin mereka tidak bisa nikah. 13 tahun berlalu, Weiku itu sudah punya karir yang mentereng. Dia seorang pejabat yang bekerja di bawah Gubernur Wang Tai. Gubernur Wang Tai ini itu suka banget sama kinerjanya Weiku. Dia kepengen ngenalin anaknya ke Weiku. Weiku, kamu mau tak kenalin sama anakku? Dia usianya 16 tahun. Cantik loh dia. Oh, boleh. Weiku sama Nona Wang ini berkenalan. Mereka saling suka, cocok, klop. Mereka jatuh cinta dan mereka pun menikah. Weiku sayang banget sama Nona Wang ini. Tapi ada yang aneh di alisnya Nona Wang. Kok di alisnya itu selalu ada hiasan kertas. Bahkan pas tidur pun tidak dilepas. Weiku penasaran dong, dia tanya sama istrinya, Yang, kenapa alismu itu kok selalu ada kertasnya kayak gini? Si istri itu cerita, oh waktu usiaku 3 tahun, ada orang yang kepingin ngebunuh aku, tapi tidak berhasil. Tapi ya dia melukai alisku, makanya alisku sekarang tak tutupi pakai kertas ini. Weiku langsung ceder gitu guys, bagaikan kesambar petir. Lah terus Weiku itu tanya sama istrinya, latar belakangmu itu gimana? Kamu beneran tak? Anak kandungnya Wang Tai itu beneran tak? Loh, aku bukan anak kandungnya Wang Tai, aku ini anak angkatnya Wang Tai. Jadi gini, waktu aku bayi, kedua orang tuaku ini meninggal. Aku disuruh ngasuh sama ibu-ibu penjual sayur. Ibu-ibu penjual sayur itu punya paman. Ya ini paman Wang Tai ini. Pas tahu dia jadi gubernur, si ibu ini tanya ke paman Wang Tai, mau tak ngangkat aku sebagai anaknya. Paman Wang Tai itu bersedia ngangkat aku sebagai anak angkatnya. Dan paman Wang Tai ya ngebesarkan aku bagaikan anak kandungnya sendiri.
Dari cerita ini, Wei Ku akhirnya menyadari bahwa lelaki tua yang dia temukan 13 tahun yang lalu itu dewa pernikahan yang menentukan jodoh manusia, yaitu Yue Xia Lauren itu. Sejak saat itu, Wei Ku tuh cerita kemana-mana sampai ceritanya Yue Xia Lauren ini tersebar luas. Itu tadi legenda benang merah yang terkenal banget di China. Ternyata bukan di China doang. Di Jepang itu juga ada legenda benang merah ini, namanya Unmei no Akai itu. Sampai ya benang merah itu jadi konsep anime, nama judulnya adalah Kimi no Nawa. Ini anime bagus banget sampai masuk box office. Intan ini tidak seberapa suka lihat anime, tapi lihat Kimi no Nawa ini seneng banget. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Selamat Hari Valentine Day, selamat bermesra-mesraan dengan pasangan kalian. Pasangan kalian ya, jangan pasangan orang lain. Xie Nikuan kan, Zaijian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.